Ini gini gak sih? Ini nggak kelihatan. Udah di start. Udah. Jadi ini tentang kehidupan. Lu definisi lu tentang kehidupan lu speak. Terus emang benar-benar apa ya, kita bawanya itu enjoy, nggak terlalu formal, jadi kayak sharing. Oke. Ini apa prepare briefingnya ya? Pokoknya gitu. Karena kita mau ngapain sih? Bikin konten apa? Jadi bukan konten di sini, kita pengen emang benar-benar ngelatih cara pembawaan kita di depan kamera pun. Oke. Baterainya mau habis. Boleh sambil dicas. Oke, ini adalah video pertama kita karena kita penasaran sih sebenarnya. Bener gak? Ya, kita penasaran banget soal cara hidup seseorang, mulai dari prinsip-prinsipnya dan bagaimana dia menjalani hidup. Nah, sebelumnya gue pengen nanya nih ke lu, definisi kehidupan itu apa sih menurut lu pribadi nih ya, opini pribadi aja? Menurut gue kehidupan tuh kompleks ya, jadi kita bisa ngelakuinya dengan bebas mau kita, tapi kita juga tetap harus perhatiin sama orang lain juga. Karena kan kita gak hidup sendiri di dunia ini. Ya. Kita hidup sama orang lain juga gitu. Oke. Berarti menurut lu itu hidup itu, manusia itu makhluk sosial, betul gak? Betul. Jadi seiring berjalannya waktu, manusia itu emang memerlukan bukan satu sih lah. Ngomongnya itu pasti banyak melewati berbagai macam sifat manusia tentunya ya. Dan juga bakal menghadapi sifat-sifat yang random yang ada di dalam manusia tersebut. Betul. Jadi menurut lu sifat itu terbagi menjadi berapa sih yang ada di dalam manusia? Kita ngomongnya dari dalam konteks apa dulu nih, karena banyak kepribadian tuh. Menurut gue sifat itu terbagi menjadi 3 kalau menurut gue ya. Apa tuh? Sifat manusia itu bisa terbagi menjadi 3 karena satu, sifat manusia itu ada yang menjadi layaknya malaikat atau AKA kebaikan. Terus yang kedua itu sifat manusia itu menjadi layaknya jin atau iblis, yaitu kejahatan. Nah, dan yang ketiga terakhir ini itu menjadi layaknya hewan. Karena menurut gua pribadi, kenapa hewan? Karena si manusia itu makhluk seperti hewan, tetapi bedanya dia itu mempunyai akal, manusia itu. Menurut gua pribadi. Nah, yang menjadi yang menjadi keseimbangan di sifat manusia ini, di ketiga hal ini, 3 sifat manusia ini. Ada yang baiknya bisa jadi jahat, ada yang jahatnya bisa menjadi baik, dan yang terakhir hewan ini itu layaknya kerakusan, nafsu, hawa nafsu. Terus tapi bedanya manusia ya itu, dia memiliki akal, dia bisa berdiri, bisa berpikir, bisa apa ya contohnya. Jadi kan manusia itu juga disebutnya Homo sapiens. Betul. Homo itu orang, sapiens itu berpikir ya. Nah, ini dijelasin dalam buku Sapiens. Itu ada kalau kalian itu buku apa tuh? Gue belum pernah baca tuh. Jadi intinya ini ngejelasin asal usul sejarah manusia dari manusia purba sampai sekarang. Berarti ini menurut opini si pembuat buku tersebut. Tapi emang benar gitu. Kalau menurut lu pribadi, manusia itu emang benar-benar dari monyet? Nah, itu kita menyinggung teori dari Darwin ya.
Ya, jadi dia beranggapan kalau manusia itu kan berasal dari kera, Ya. karena genetiknya mirip, hampir mirip. Kita punya tangan, kaki, terus muka, Ya. kepala, semuanya hampir hampir mirip. Cuman kalau gue sendiri sih lebih condong ke ini, manusia tuh awalnya dari Nabi Adam. Oke. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diturunkan ke bumi. Oke. Berarti ini dari segi agamis ya? Dari lebih ke kepercayaan umat Islam seperti itu. Oke. Manusia berasal dari Nabi Adam. Cut. Oke, lanjut. Nah, dari Nabi Adam itu ada anak cucunya. Cuman gue tuh punya pertanyaan yang belum terjawabkan. Iya, belum sepenuhnya masuk gitu. Oke, apa tuh? Katanya kan kalau misal kita tahu incest. Kalau keluarga yang udah punya hubungan darah, misal adik sama kakak tuh kalau misal berhubungan, dia kan anaknya bakal jadi ini cacat. Oke. Kenapa? Nabi Adam kan dia cuman punya istri tuh Hawa ya, Siti Hawa. Nah, mereka berdua tuh berhubungan, terus cara keturunannya biar enggak ada kayak kecacatan dalam genetiknya tuh kayak gimana gitu. Apakah memang beda atau gimana gitu? Kalau misalnya menurut gue pribadi nih, pernyataan gue pribadi secara logika ya, ini langsung gue nangkap. Mungkin kalau misal kita definisiin langsung ke intinya itu takdir. Takdir Tuhan. Tapi kalau misalnya pengen panjangnya, menurut gue mereka nikah, mereka kan berhubungan tuh, anaknya dua kan, kata kitab. Dua satu cewek, satu cowok. Nah, ini gue langsung kepikiran sama yang namanya kan cacat itu kayak bisa jadi janinnya itu kurang lengkap atau misalnya kelainan sama orang manusia pada umumnya. Gue langsung terhubung kepikiran sama yang namanya giant satu, tahu giant? Manusia gede, terus manusia kurcaci, sama fairy, pokoknya yang kecil. Pokoknya itu kelainan. Nah, kalau menurut pengetahuan gue, hal yang kayak gitu mungkin di zaman Nabi Adam itu hal yang intinya itu emang ya udah gitu. Tapi gue nggak tahu sih anjing. Pokoknya gimana ya? Mungkin kelainan, mungkin kalau misalnya kita langsung kepada intinya itu ya udah takdir. Mungkin itu tuh hukum alam. Ya, oke. Gampangnya kayak gitu. Kalau misalnya menurut opini gue pribadi itu lahirnya mereka itu mungkin bisa jadi kelainan juga, tetapi jadi kayak layaknya giant atau misalnya kelainan bahasa mereka keren juga menurut mana kelainan juga waktu itu, tapi umum lah, yang penting punya anak istilahnya. Gitu ya. Yang penting punya anak. Nah, giant yang penting punya keturunan. Giant terus gua kepikirannya itu yang dari dua hubungan ini jadi giant, dua hubungan ini jadi kurcaci. Nah, makanya makin kesini padahal hal yang kayak gitu cukup lumrah, cukup be aja gitu pada zaman kayak gitu. Ya, pada masa. Nah, jadi yang mungkin karena manusia itu pemikirannya itu harus sempurna. Jadi yang kayak gitu hal yang aneh lah atau apalah. Nah, menurut gue sih gitu. Jadi kayak intinya itu pada zaman itu mungkin kelainan sih kalau menurut gue. Padahal waktu itu menganggapnya normal. Nggak aneh sama sekali. Iya. Nah, tapi yang mungkin ini pertanyaan gue juga sih, salah satu yang mungkin belum kejawab yang sama kayak lu juga. Tapi mereka masih punya akal. Mereka zaman nabi-nabi yang berhubungannya itu satu darah.
tapi menurut gua kan yang kelainan kayak gini kan emang benar-benar apa ya, emang benar-benar hilang akal lah yang kelainan tuh istilahnya. Tapi kelainan tuh dari segi apanya dulu? Kalau dari segi fisik nggak selalu akalnya juga ini. Ada orang yang kelainan fisik tapi akalnya tetap jalan. Ada juga orang yang akalnya cacat tapi fisiknya normal. Oke. Jadi ya balik lagi sih, itu gimana dia kelainan dalam segi apanya dulu. Kelainan mental kah, kelainan fisik, cacat mental, cacat akal. Benar. Terus apa lagi? Udah ya, berarti pertanyaan menurut pribadi itu emang kelainan juga sih pada waktu itu. Tapi kita nggak tahu faktanya gimana. Ini menurut opini dan apa definisi masing-masing dari dalam pikiran kita juga. Dan emang kita nggak tahu juga gitu. Cuman kita nge-speak up apa yang kita tahu doang. Apa yang saya tahu. Pendapat pribadi aja ya. Ya. Tapi menurut gue ya, kehidupan itu dari dulu sampai sekarang itu emang pet atau polanya itu emang benar-benar sama gitu. Apa yang mereka jalanin dari umur 1 sampai 10 itu perkembangan pola pikir, 10 sampai 20 itu perkembangan sifat, 20 sampai 30 itu perkembangan karir, 30 sampai 40 itu perkembangan jati diri lah bisa dibilang. Ada yang mungkin dari 10 sampai 20-nya udah langsung loncat ke perkembangan karir atau jati diri. Ada yang dari 10 sampai 20-nya itu langsung ke perkembangan pola pikir. Jadi manusia itu emang beragam hal lah menurut gua. Rupa-rupa ya. Ya, rupa-rupa. Mungkin dari segi takdir, dari segi keberadaan, kepunyaan, atau mungkin dari faktor lingkungan, faktor perkembangan, faktor perubahan. Menurut gue sih manusia itu kompleks. Betul. Dan tidak ada yang sempurna ya. Ya. Hanya kita saja yang sebenarnya membuat standar sendiri. Nah, itu dia. Standar TikTok gitu. Standar TikTok contohnya. Aku spesifik aja ya ke situ karena itu yang paling ngeganggu untuk saat ini. Tapi jujur emang gue lagi struggle sih sama yang namanya sosial media. Apalagi yang standar gitu. Karena jadi nangkep juga ke guanya gitu. Jadi ikut gitu. Apa ya? Ikut. Namanya FOMO lah. FOMO. Lu main sosmed apa aja? Gue main sosmed Instagram, TikTok, WA, sama satu lagi YouTube. YouTube itu termasuk kan? Masuk. Ya. Itu semuanya aktif. Hampir semuanya aktif gua. Apalagi emang kita sekarang emang lagi zamannya sosial media atau teknologi kan. Wah. Tapi ada sih orang yang nggak main semua itu. Contohnya apa? Contohnya siapa? Reza Rahardian, dia tahu kan? Tahu gua. Aktor yang paling terkenal, nggak paling terkenal tapi Ya. salah satu yang paling terkenal. Dia nggak main IG, nggak main TikTok, dia cuman ya mungkin main YouTube buat nonton videonya juga bukan video brain rot kayak tung atau tar monitor. Kalau kata gue itu sih kembali kepada kebutuhan hidup masing-masing ya. Yang kayak gitu menurut gue sih udah nemu jati dirinya, nemu kepuasan dirinya. Mungkin kepuasan si Reza Rahadian sosok tersebut bukan ada di Instagram atau ada di sosial media manapun. Kepuasannya itu ada di kehidupan real life-nya. Nah itu bagus banget Gitu. Jadi dia merasa cukup lah ya dengan kehidupan. Tapi menurut gua itu definisinya langsung kepada inti daripada inti, duit sih, Lim. Kenapa duit? Karena kalau misal lu gak main sosial media tapi lu gak punya duit lah, menurut gua duit sih yang paling penting. Bisa aja kalau misal kita emang lu mau main sosial media buat apa? Buat ya
nggak lain sih buat pamer sih menurut Kan gua. bukan duit kan. Ya kita pamer harus punya duit, lu beli buku harus punya duit. Heeh. Ya Buat- memang kebanyakan di sosial media tuh panggung sandiwara. Jadi ya gue juga sebenarnya di IG contohnya itu kebanyakan ya apa ya, kayak ya pamer, Hmm. terus nunjukin sisi yang Yang Ideal. ya sisi yang idealnya betul. doang gitu. Padahal banyak hoax ya sih. Nah kebanyakan tuh ya, nah ini yang jadi masalah betul. tuh ketika orang-orang terlalu percaya sama yang Namanya bertampilan sosial ya media. kehidupan yang ada di sosial Iya. media. Mereka apalagi sampai ngebanding-bandingin dirinya sama Nah, gua kadang terpikirkan sih Lim, ngebanding-bandingin diri gua sama si Jeffrey Nicole. Anjing, kehidupannya itu benar-benar pure. Enak banget loh. Kayak apa ya? Jeffrey Nicole tuh udah mah ganteng, punya duit, terus hidupnya itu ngalir. Pokoknya kayak apa ya? Gua tuh pengen kedepannya itu kayak Jeffrey Nicole. Padahal kita nggak tahu pahitnya Jeffrey Nicole sampai ke titik itu bagaimana. Iya. Saya nggak tahu. Jeffrey Nicole mungkin pernah ngamen dia. Emang ya? Cuman gue pernah nonton video film dari yang diperanin Jeffrey Nicole Apa yang tuh? Jakarta versus Everybody. Ya, Tahu gak? tahu. Nonton? Pernah nggak? Nah itu kan ya boleh. Di situ dia jadi pemeran utamanya, nggak tahu ini dari kisah nyatanya atau enggak. Tapi gue pernah baca kayaknya ini dari kisah, dia diambil dari kisah nyata. Si Jeffrey mungkin emang gua benar-benar ini ya, apa emang itu benar-benar relate gak sih kehidupan Jakarta tuh kayak gitu? Tergantung sih, mungkin ada yang relate, mungkin juga ada yang enggak ya. Tapi itu memang kebanyakan intinya itu Jakarta itu keras ya Lim. untuk ya orang-orang yang tidak punya privilege. Betul. Menurut gua juga itu adalah seni dalam kehidupan sih, warna dalam kehidupan. Kayak hidup itu emang keras, nyari duit itu susah gitu. Betul. Sampai ada yang salah satu scan itu nyelundupin narkoba, sampai ada yang emang benar-benar gimana? Kita keluar dari sama yang namanya itu main cewek, kan ada. Keluar main cewek. Enggak kayak main cewek, yang di film tersebut main cewek, dugem. Ya. Nah, di lain kita ngebahas hal tersebut, kita positifnya itu ambil emang nyari duit itu susah sih. Kayak 5.000 kayak 5.000 itu susah. Susah. Menurut gua. Bahkan ada juga orang-orang di luar sana yang mengorbankan harga dirinya Betul. untuk Nah, uang. ya. Terus juga ada yang demi 5.000 nyari duit susah. Ada yang, nah itu yang dinamakan takdir sih menurut gue Lim. Takdir ya semua. Pet apa? Oh ya, Pet itu apa sih aku? jalur. Ya jalur. Pokoknya alur dari kehidupan itu emang beda-beda. Ada yang dari yang kaya dan si miskin, ada yang si susah si senang, ada yang bahagia si sedih. Maksud gue hidup itu aneh sih Lim. Makanya gue bingung nih sama kehidupan nih. Struggle-nya di umur kita 20-an ini, yang mau nyentuh 20-an, yang mau kita nyentuh ke pola pikir kita udah terbentuk. Bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Kenapa itu tiba-tiba bersyukur? Karena gimana, kita gak bisa jadi kayak gini nih, ngomong di depan kamera tanpa adanya kemauan dan pola pikir kita sendiri. Oke. Kita udah kita harus berbangga daripada orang-orang yang lainnya. Karena menurut gua itu ada sebuah kemajuan sih bagi kehidupan gua. Udah bisa berani speak up atau apapun itu, hal lainnya yang bisa mendefinisikan kehidupan kita. Jadi kita tahu diri kita itu maunya gimana. Oh iya, kadang kan di luar sana ada orang yang nggak tahu dia maunya kayak gimana. Nah betul. Dia nggak bisa mikir gitu. Kita juga alhamdulillahnya bisa berpikir jangka panjang lah. Walaupun gue sendiri sih enggak, gue masih lagi sakit, masih ngerokok. Ya hidup itu aneh lah berarti lah. Ada yang positifnya, pasti ada yang negatifnya. Nah menurut gue sih ya, hidup itu apa ya, definisi game.
game ya. Ya kayak game, lu mau nonton alurnya itu mau kemana ini. Dan itu bisa jatuh, bisa sukses. Semuanya ada resikonya. Nah, walaupun bahkan kita diam juga pun ada resikonya, Lim. Gua pernah ngebaca nih, Lim. Ada bagaimana kehidupan, pokoknya kehidupan manusia itu bisa nyentuh dari yang miskin itu sampai ke sukses yang benar-benar pure financial freedom. Itu persenannya menurut analisis si pembuat video itu 0,735%, atau pokoknya itu kalau misalnya ada 100 orang miskin yang lahir, itu yang kepilihnya cuma 7-9 orang miskin. Kalau misal ada berapa orang? 100 orang lahir. Kalau ada yang 100 orang lahir yang takdirnya itu miskin, yang bisa menyentuh kesuksesan itu cuma ada 7-9 orang doang di 100 orang. Menurut gue itu benar-benar gimana? Enggak dong. 1000 orang dong. Soalnya kan 0, berapa tadi? 0,375 deh. 0,375. Pokoknya kita definisiin aja dikit kecil lah ya. Ada sampai ini gue seinget gue ya, ini ada sampai 0 komanya itu gue lupa jujur. Pokoknya dari yang 100 orang miskin lahir yang bisa sukses, dan juga luck atau keberuntungan itu ada di nominal 7-9 orang doang. Itu menurut gue itu benar-benar gimana, apalagi di kehidupan kita di negara yang miskin, yang SDM-nya gitu, terus yang kayanya gitu, yang miskinnya gitu. Sulit ya sebenarnya negara ini tuh hard mode. Benar, walaupun emang benar nyatanya itu kita jangan nyalahin negara, mau bagaimanapun kita ngusahain. Masa kita gak boleh nyalahin? Ya maksudnya ngekritik boleh lah. Maksud gue ya gitulah. Ya mau seusaha pun kita mau ngejar kesuksesan, kalau lifestyle dari yang dikasih negaranya itu gitu. Maksudnya apa? Lifestyle lu nih dengan gaji UMR 5 juta. Standar negara ya? Standar negara. UMR 5 juta. 3 juta lah di Bandung ya. Bandung? Di di mana yang 2 juta? 2 juta ya di Jawa Tengah. Oke, lo Jawa Tengah itu. Indramayu gak sih? Itu cukup buat apa coba? Nah, dengan pokoknya UMR di bawah 10 juta. Dengan kehidupan di Indonesia yang cicilan motor, rumah itu 50 juta per bulan. Nih, gue ada satu kayak gak masuk akal ya? Bukan kayak lagi, emang gak masuk akal. Gak masuk akal memang, kayak bentar, gue ada cara orang buat bayar itu semua gitu. Benar. Kalau misal lu gaji 2 juta, sementara 2 juta sebulan lah, terus cicilan rumah 5 juta per bulan. Nih, itu kan minus ya. Benar. Itu kan kayak apa ya? Kayak lu beli kacang tapi beli kacangnya di Swiss anjing. Kalau misal nggak kebayar tuh rumahnya, nah diambil sama negara. Bentar, gua ada satu foto. Tapi apakah ekonomi ini menjadi satu atau yang paling utama dalam menentukan kesejahteraan hidup? Menurut gua iya sih. Berarti ini terpenting loh. Berarti kalau misal ada orang ditanya, misalnya gue nanya orang random, harusnya jawab. Misal gue nanya ini, apa hal terpenting dalam hidup Anda? Harusnya jawabannya uang dong. Uang lah. Kita walaupun uang jika dimau mati, tapi kita untuk menghidupkan kehidupan kita itu ya perlu uang, gak Selim? Kecuali kita hidup di zaman nabi terdahulu, zaman kuno. Itu semua sumber daya tuh punya kita, bukan negara lagi. Nah ini ada kisahnya kayaknya menarik. Kalau misal uang asal usul kenapa uang bisa jadi alat tukar yang paling dibutuhkan. Betul. Paling penting. Padahal itu sebuah kertas loh. Gue bingung. Padahal dulu itu freedom. Semuanya itu layak kita pakai manusia. Bahkan tanah itu jadi sebuah hak milik.
jadi ditukar dengan uang aja. Emang benar-benar zaman sekarang itu zaman uang aja paling dibutuhkan. Nih gue paling relate-nya itu pacar gue itu Tadi mau nunjukin apa? tabungan cicilannya itu 70 juta. Cicilan 70 juta. Gila. Nih tabungan emas diskon 5%. Emas aja satunya itu 70 juta sampai dengan 70 juta. Gue bingung sih, Pak. Kayak apa ya? Bukan rumah yang gue lupa. Salah. Skip. Pacar gue nih, Lim. Pacar gue itu dengan hidup yang emang kasta kita berbeda. Gue yang perharinya 100.000 dengan orang yang kalau gue hitung ya, satu bulannya itu gue dapat 3 juta. Dengan orang yang satu bulan, pacar gue yang pemasukan income-nya itu dari bapaknya 8 juta per bulan, 10 juta. Gue rada gimana, Apa? Dari segi gue bingung sih, kenapa kasta boleh kenapa orang-orang itu kehidupannya itu berbeda-beda. Lu bisa speak up tentang ini? Kenapa orang, kan itu udah lu jawab duluan tadi soal Apa? dia Tapi gue masih belum menerima sih kenyataannya. Kayak apa ya, gak adil gak sih bagi gue gitu. Kayak gak nyangka juga punya pacar yang emang pemasukannya itu 10 juta per bulan. Dengan 10 juta itu bisa gue bandingin setengahnya gaji bapak gue per bulan. Seorang anak gitu, kita lihat bapaknya itu gajinya berapa, anjing. Kok pendek sih? Iya, tadi kepotong goblok. Pokoknya gitu deh. Rokok aja nih, Lim. Rokok 25.000. 25 kali 7 berapa? 25 kali 7 175 kali 30 kali 3 kali 20 kali 135 7 kali 3 berapa? 21 kali 175. Coba kita hitung kalkulator. Siapa sih yang bisa nerima takdir? Dengan lu gaji 4 juta aja nih, lu bisa memenuhi kehidupan lu. Memenuhi kebutuhan sih. Kebutuhan bisa. Keinginan dikit kan. Itu baru istilahnya 20% dari keinginan lu kan. Ya, bisa kebeli. Enggak semuanya benar. Enggak semuanya bisa kebeli. Maksudnya, tapi gue pernah ada salah satu kata-kata ya dari seseorang. Dia bilang dari bapak gue. Oke. Apa ya, orang yang sukses atau orang yang kaya itu bukan orang yang punya banyak duit, tapi dia bisa orang yang bisa memanage, bukan keinginannya tuh jauh lebih kurang dari kemampuannya. Ya, jadi keinginannya tuh segini, kemampuannya segini. Nah, itu orang kaya menurut dia. Berarti kaya dari pemikiran. Nah, iya kan, sukses definisi kaya, definisi sukses orang itu beda-beda ya. Oke. Kalau menurut dia gitu, definisi suksesnya itu ketika keinginan jauh di bawah kemampuan. Coba gue pengen nanya, orang tua lu kaya gak sih? Menurut lu? Menurut gue, definisi kaya gue sih sebenarnya belum punya. Tapi kayak yang maksud itu tuh kayak gimana? Kaya dari buat lu ada, orang tua lu cukup, terus buat makan sehari-hari ada. Oh, kalau itu iya, gue bisa bilang yang dikasih dari orang tua lu itu emang benar-benar yang lu pengen gitu, terpenuhi yang lu pengen tuh. Dia bukan orang tua orang kenapa jadi orang tua gue bisa nyekolahin gue, bisa sampai
bikin gue kuliah di salah satu kampus yang memang terkenal dengan biayanya, kampus swasta. Terus bisa ngebiayain gue sekarang, kos gue dibayarin. Ya menurut gue udah lebih dari cukup sih. Dan Tapi dari itu masuknya kebutuhan lu. Dari segi emang benar-benar sekolah dan tempat tinggal itu emang benar-benar buat sekolah ya, buat lu kerja apalagi. Itu benar-benar buat, itu definisi kebutuhan dari orang tua. Enggak ada. Lu ngasih apa? Yang dikasih sama orang tua lu itu kebutuhan, emang benar-benar itu kebutuhan. Benar, kebutuhan. Nah, kalau keinginan nih, kayak lu minta ini, minta itu. Gue gak pernah minta masalahnya, cuy. Gak pernah mau anjir. Kenapa tuh? Karena gue ngeliat kakak gue, dia dulu tuh suka minta ke orang tuh pengen beli bola, pengen beli drum, pengen beli itu, ini, itu. Dan gue gak mau kayak gitu, coy. Gue tuh kayak udah ngerasa yang orang tua berikan, kayak misal uang deh, gampangnya uang udah lebih dari cukup, uang udah bisa gue tabung gitu. Jadi gak pernah minta ini minta itu. Tadi lu masih belum apa soal keinginan gue. Keinginan, oke lanjut. Kan Lu kan nggak punya keinginan, nggak pernah minta ke orang tua. Kenapa bisa ya? Memang pertanyaannya gimana ya? Mau nanya tadi, tujuan lu nanya gitu buat apa? Buat membandingkan bahwa lu itu emang hidup layak dari segi kayak hidup, kebutuhan dan keinginan dari orang tua lu terpenuhi atau tidak. Terus latar belakang lu bagaimana. Terus gue juga ingin melihat kalau misal ini gue punya pandangan ke dia itu berbeda lah kasta dari kita berdua. Nah itu bagaimana menurut lu? Levelnya beda ya? Ya. Dari ini spesifik dari segi ekonomi kan. Pandangan gue sih ya normal sih, kayak banyak kok yang memang orang beda ekonominya. Dan juga gue pengen nanya gini, Lim, orang tua lu ngasih tahu kayak gitu, tapi emang benar-benar dilakuin ke sama orang tua lu? Ngasih tahu orang yang punya keinginan jauh di bawah kebutuhan, masuk income si orang tersebut itu emang itu definisi yang benar-benar kaya. Itu emang orang tua lu itu menerapkan atau bagaimana? Dia memang menerapkan itu, memang akhirnya dia selalu merasa cukup dengan kehidupannya, merasa puas dengan kehidupannya. Ada gak bokap lu yang pernah bilang ke lu itu tentang wishlist dia? Ada. Apa itu aja? Namanya bucket list. Apa tuh? Kebanyakan sih soal perjalanan ya, dia pengen ke mana gitu, kemana. Contoh satunya umroh. Ya itu bisa kayaknya iya. Gue gak pernah nanya. Tapi yang spesifik. Dia bilang dia pengen muncak sih ke gunung, salah satu gunung di Indonesia. Apa? Gunung apa ya namanya? Gue lupa sih. Tapi emang kenapa? Kepo aja. Itu salah satu bucket listnya. Jadi tahu bucket list? Apa tuh? Jadi itu list catatan atau poin-poin hal yang pengen mana lakuin sebelum lo mati, sebelum lo meninggal. Itu list-listnya ada apa aja gitu. Misal lo pengen ya tadi pengen umroh atau pengen apa, ngerasain makanan gitu. Kalau lu sendiri? Gue ada. Apa? Pengen ke Jepang sih gue. Pengen ke Jepang, pengen bikin podcast, pengen naik bus, pengen pergi haji, pengen koleksi 50 buku.
Itu. Oke, dari simpel dulu naik bus deh. Gue mempertanyakan naik bus. Kenapa itu masuk ke bucket list lu? Karena ini agak lucu sih, gue penasaran aja gimana rasanya dari Jakarta ke Bandung selama setengah jam doang gitu. Dan sebenarnya gue mah Bisa. Ngerti gue. Cuman ya belum terlalu pengen sih, belum terlalu nanti aja, masih bisa nanti gitu ya. Gitu. Tahun depan bisa. Minimal setahun sekali tuh gue cek bucket listnya ada satu aja yang dicoret gitu minimal. 50 buku udah kesampean? Belum, Baru berapa? baru 40-an sekarang. Dikit lagi. Membaca atau mempunyai? Nah itu beda sih. Gue pengennya membaca full tamat ya. Kalau punya doang mah gampang, tinggal beli bro. Yes. Ya kan Memahami juga ya, berarti membeli dan plus membaca, memahami ya. Gue kadang kalau misalkan tiap habis tamat nih satu buku, gue review kan apa aja yang udah gue dapetin tuh wawasannya gitu di IG gitu. Nah kadang IG gue kan sekarang gitu isinya buku-buku. Gue awalnya ngerasa IG gue tuh kosong tuh. Udah gue tambahin aja tuh review buku yang udah gue baca. Kayaknya mungkin next kita podcastnya akan di satu tempat yang benar-benar beda. Di sini ini untuk first time aja. Yang lebih apa ya? Ini buat akhir video deh. Kita masih banyak kita. Jadi gue pengen nanya sih. Menurut lu pribadi gue itu bagaimana? Pribadi lu. Ini lu nanya sebagai apa nih? Sebagai teman. Asik. Oke. Dan satu-satunya temen yang nggak cuman satu arah. Oke. Maksudnya satu pemikiran. Beda-beda. Pemikiran ya satu frekuensi. Kalau misal kita nggak satu frekuensi nggak bakal ada video ini bro. Oke. Maksud gua nggak satu arah tuh ya, maksudnya gua ini kayak tadi aja, gua pengen kesini, pengen ketemu lu juga pengen ketemu gua. Nggak cuman gua doang yang pengen ketemu lu. Gitu. Ada usaha tiap apa ya, kan hubungan tuh terjalin dari dua orang kan. Gak cuma satu orang. Kalau misal satu orang doang yang usaha, itu gak bakal jadi hubungan yang baik, gak bakal jadi hubungan yang langgeng. Gitu sih. Oke. Lu nanya balik lah, kocak. Lu memandang atau apa ya? Ya pandangan lu ke gue gimana? Menurut gue lu orangnya sih cukup emang benar-benar gimana ya? Emang kita satu frekuensi sih guys, balik lagi. Terus juga emang gue awalnya itu apa ya, kagum lah ke setiap orang yang emang benar-benar mempunyai jati dirinya sendiri, keinginannya sendiri, kebutuhannya sendiri, terus tahu arah hidupnya mau kemana, terus tahulah diri posisi diri lu itu di mana. Nah itu gue cukup kagum karena emang sebelumnya gue itu gak tahu pure diri gue itu maunya kayak gimana, kehilangan, bahkan sampai gue itu kehilangan jati diri gue kayak gimana, melihat orang itu gue kayak benar-benar jadi suatu apa ya, satu tantangan sekaligus, bukan hal ajang iri-irian ya, tapi gue itu pengen jadi orang kayak gitu. Motivasi. Bahkan gue kayak, lu punya 100 juta aja gue kaget sampai bener, wah anjing nih gue harus ngejar nih. Kan dari segi hal kayak gitu pun, dari uang walaupun emang itu manifestasi, balik lagi gue anjing nih harus, nih gak bisa nih, gue gak bisa nih, harus benar-benar gimana. Emang balik lagi sih, kalau misalnya lu pengen ada di satu zona atau satu tempat itu, lu harus bisa ngebandingin. Kalau menurut gue kayak lu misal punya satu sisi di satu sisi tersebut dan gue gak bisa ngimbangin ya,
gue nggak akan bisa pernah masuk di fase itu, di apa ya, di tempat itu bro. Kayak misal lu pengen gabung ke circle-nya Timothy tapi lu nggak punya dasaran ataupun apa yang lu punya itu belum layak di tempat circle itu atau tempat itu, ya lu nggak bakal bisa diterima bro. Betul banget. Menurut gue sih gitu sih, karena kita masih satu di tempat yang sama dari segi pemikirannya. Kalau misal mungkin kita ke depannya next life kita, lu gaji segini dengan gaji gua segitu dan lu kemampuan segini dengan gua kemampuan segitu, mungkin kita udah nggak satu frekuensi nih. Tapi kita gimana ya, diusahakan lah seenggaknya ini ngasih apa ya, kayak emang kehidupan itu pahit bro. Lu kalau nggak bisa dibutuhin itu pasti bakal dibuang. Gua masih mana Gimana? lu kalau nggak lu kalau nggak punya apa-apa lu pasti dibuang sama orang tuh. Nggak punya apa-apa pasti dibuang. Ya, ngerti gak? Lu kalau nggak punya duit pasti lu dibuang. Gue udah ngerasain fase itu bro. Benar-benar. Kalau lu gak guna, Nah itu pahit apa kasarnya kalau tuh, nggak bisa apa-apa, lu pasti dijauhin bro. Lu manusia itu ya balik lagi, kalau lu punya ini tak terus si orang ini nggak bisa apa-apa pasti lu tapi gimana sama kata-kata yang bilang cari tempat yang memang ngebutuhin lo, menghargai. Nah berarti itu ada hal yang balik lagi, berarti lu mempunyai misal apa tadi kata-katanya, Carilah tempat di mana kamu dihargai. oke, Bukan berarti dibutuhkan. mereka punya satu sisi apa ya, bisa menghargai adanya orang gitu, bisa menghargai layaknya manusia. Oke. Kayak walaupun dia nggak punya duit, walaupun dia nggak punya kemampuan apa-apa, tapi dia masih punya Iya. punya Kemanusiaan hati, punya kemanusiaan itu pasti. Berarti ya emang dia masih punya hati, punya feel, perasaan. Masih bisa lu layaknya diakui sebagai manusia seutuhnya. Betul, Nggak karena dipandang kayak lu nggak punya duit, lu nggak punya ini itu, ya berarti dia masih punya hati. Nah itu bro, menurut gua sih emang hidup itu pahit bro. Kayak apa ya, bahkan gue yang nggak bisa apa-apa nih dulu, bahkan gue bisa improve dari kehidupan gue. Kayak gue pendiam dulunya 6 bulan, beberapa bulan yang lalu gue pendiam, punya mental healthy. Tapi kalau misalnya gue nggak bisa berubah, ya gue nggak akan bisa jadi kayak sekarang bro. Kayak gue curhat ke lu, kayaknya gue nggak bisa nih. Oke, gue potong dulu, sorry ya. Oke. Karena kalau misal enggak, gue bakal lupa. Gimana sama orang yang nggak bisa berubah, Cok? Sama orang yang dia menerima keadaannya, menerima dirinya sendiri. Lu tahu kan, kayak lu harus menerima diri sendiri sama kekurangan lu. Kayak lu pendiam, ya udah terima aja lu pendiam, gitu. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kalau lu itu orangnya harus jadi asik gitu. Lu itu tahu dari hal yang kayak gitu, pernah apa? Ada orang ngomong begitulah ke lu? Atau ada orang pernah lihat orang kayak gitu ke orang lain, atau kayak gimana? Punya pemikiran kayak gitu? Punya pertanyaan kayak gitu? Dari buku atau dari video yang akhirnya jadi mindset gua ya. Mungkin kita berbeda pandangan sih bro dari segi kayak gini. Ada orang yang terima apa adanya diri lu itu bagus. Tapi kalau lu nggak berkembang ya nggak akan bisa bro. Oke, kalau misalnya lu udah usaha tapi lu merasa tidak ada hasilnya. Kayak gimana contohnya? Misal agak sulit kalau misal pendiam lah. Pendiam pengen jadi extrovert, introvert pengen jadi extrovert. Iya kayak gitu lah. Kalau menurut gua itu nggak bisa sih bro. Nah berarti harus nerima dong. Harus nerima dan juga harus nyari teman yang sefrekuensi. Balik lagi, lingkungan yang sefrekuensi. Kalau misal lu mimpinya ketinggian tapi lu nggak bisa berubah, nggak akan bisa kesampaian anjing. Misal mimpi katanya nggak bisa, ya berarti dia terpaksa harus nerima dan terpaksa harus
mengubur mimpinya dong. Nah kalau kayak gitu beda lagi. Kalau misalnya dia mau berusaha ya pasti bakal bisa lah. Oke. Misal dia udah nerima nih takdirnya, kayak udah pasrah gitu. Pasrah sama berserah itu beda bro. Pasrah sama menyerah, berpasrah sama berserah. Berserah sama menyerah. Pokoknya berserah sama menyerah itu beda. Pokoknya gitulah. Kalau kata gue berpasrah deh, kalau nggak salah. Sama berserah sama berpasrah itu beda. Kalau berpasrah itu lu udahlah gimana Tuhan apa adanya, udah gitu, Itu nggak ada apa? usaha lagi. Berpasrah. Pasrah ya, pasrah. Oke. Pasrah. Kalau berserah itu gimana Tuhan, tapi kita masih bisa mengusahakan. Tapi kita masih mau mengusahakan. Oke. Misal, ya udah gimana Tuhan, tapi kita masih melakukan hal yang emang benar-benar buat buat diri kita itu improve. Berserah itu yang penting lu tahu ada Tuhan, kapasitas Tuhan itu di mana, lu yakin Tuhan itu ada, terus lu itu ngegapai apa yang lu pikirkan, yang lu inginkan itu satu-satu. Itu berserah itu menurut gua berbeda sih, berserah sama berpasrah. Menurut gua berpasrah itu yang paling tidak oke. Intinya dia Melepas, pasrah lah ya, putus asa dan melepas ya udah gimana total Tuhan gitu ya. Gimana takdir aja lah kayak gitu. Gimana nanti depannya lah kayak gitu. Balik lagi, dan itu juga menyerah namanya. Menyerah dengan keadaan. Ada suatu kutipan yang memang dulu viral, capek boleh, Oh iya, nyerah jangan. Nah itu bro, capek boleh, stres boleh, pusing boleh, kalau nyerah jangan bro. Menurut gue jalannya kehidupan sih. nah itu bro. Menurut gue itu emang benar-benar gimana ya, walaupun stres ya, nyerah itu jangan sih. Walaupun gue dulu pernah kepikiran, sempat putus asa, hidup ini emang benar-benar pahit. Oke, mungkin kita tarik ke keadaan sekarang nih. Lu kan sekarang lagi kuliah nih, lu lagi capek dan lu pengen nyerahkan rasanya. Terus lu pengen pindah jurusan. Itu artinya lu nyerah dengan jurusan ini? Nyerah sih enggak sih, lebih ke kapasitas sih. Gue nggak mampu. Bukan nyerah. Kalau nyerah sih gue udah pure benar-benar semua kuliah udah lepas, pusing udah kuliah. Materi mungkin dari segi materi oke lah, gue nyerah. Oke. Dari praktek yang kayak gitunya, dari segi materi, tapi dari segi kampus, dari segi pembelajaran, grow up, itu gue masih pengen ada bro. Kayak kapasitas gue bukan di sini nih mungkin. Gue mikirnya gitu. Kalau dari segi praktek gue, walaupun misalnya gue paksain nih, walaupun gue nggak dapet apa-apa ya, buat apa gitu, buang-buang duit jatuhnya. Iya betul. Kadang kita perlu mundur dulu selangkah buat nanti melangkah maju lagi ke jalan yang lain. Mungkin bukan mundur sih, nyari jalan lain. Tapi untuk melihat jalan yang lain kita harus mundur dulu dong. Enggak lah, mundur sih enggak sih kalau kata gue. Kalau mundur itu lebih ke mundur itu kita mundur itu ngelihat masa lalu atau gimana? Bukan, kita mundur buat apa ya, intinya jeda dulu lah sejenak. Nah istirahat menurut gue sih bukan mundur tapi istirahat berarti. Oke. Bukan mundur sih, mundur enggak sih, gue bukan tipikal yang mundur, tapi istirahat lah, mungkin jeda lah ya. Nah soalnya kita bukan satu jalan aja bro, jalan itu banyak. Bukan mundur, kita mundur ngelihat jalan lain enggak, tapi kita istirahat, kita nentuin. Bukan mundur itu sama aja kayak nyerah ini menurut gua. Berarti lu kepengen kayak masa yang lampau, kayak mundur lu pengen kehidupan yang sebelumnya atau apa ya, lu pengen kayak masa lalu yang hidup harmonis, nggak move on gitu. Nah itu nggak move on. Padahal hidup itu terus berjalan loh, mau nggak mau kehidupan itu waktu itu terus berjalan, nggak ada kata mundur. Nggak ada bro mundur itu. Mungkin jeda, mungkin istirahat lah ya. Iya. Tapi kalau misal gimana ngelihat dulu spion kan penting juga. Nah spion sih masih oke. Menengok
ke belakang. Sesekali ya. Ya, sesekali menengok ke belakang. Kalau menurut gua emang bener, lu harus lihat masa lalumu. Kayak apa ya? Kayak lu itu kan pasti kehidupan itu terus berjalan, terus sejarah itu terus terbuat, atau sejarah itu kan, masa lalu itu sejarah kan. Sejarah dari ibu dari pembelajaran itu sejarah menurut gua. Soalnya tanpa adanya sejarah atau tanpa adanya masa lalu, lu pasti nggak akan bisa nggak akan bisa menentukan jalan lu ke depannya. Kayak masa lu mau sih membuat kesalahan kedua kalinya gitu. Kayak lu ya, ini bagus nih, jangan takut membuat kesalahan, tapi takutlah ketika kamu tidak belajar dari kesalahan. Betul, tuh menurut gua sih gitu. Terkadang emang ngaca, introspeksi diri lah ya. Ngaca itu emang benar-benar harus sih, soalnya benar-benar gua juga dengan masa lalu gua yang buruk, gua nggak pengen kedepannya gua juga kayak terulang lagi lah. Kayak gua di fase-fasenya kehilangan jati diri, kehilangan arah, terus gua sempat kehilangan keharmonisan, kayak terus sempat kehilangan dari segi materi, uang atau apapun itu, dari lu kehilangan hati, perasaan. Gua juga pernah kehilangan perasaan, contohnya itu ke Tuhan atau bahkan ke pencipta pun. Kayak Tuhan itu gua hilang feelnya. Nah gue nggak pengen bro, makanya gue mumpung kehidupan itu cuma sekali, lu jalanilah. Lu kepo ke ini kayak itu, jangan takut. Ambil keputusan yang menurut lu itu emang benar-benar emang kebutuhan diri lu sendiri. Tapi gue pengen nanya satu hal nih. Ini kemarin kan kita sempat motoran gitu ya ke salah satu tempat, dan lu sempat nanya waktu di motor, lu masih pengen hidup kan ya, lu nanya gitu ke gue. Itu maksudnya apa tuh lu nanya kayak gitu? Ngebut-ngebutan, kocak gitu mah. Maksudnya ngebut-ngebutan? enggak, maksudnya gimana? Lu masih hidup? Enggak sih, itu random enggak sih anjing? Pertanyaan random anjing. Tapi gue di situ takut anjing. Kayak apa ya? Emang benar-benar lagi fase ini doang sih anjing. Gue takut kalau misal gue jawab enggak ya, gue takut lu nabrakin diri anjing. Nah itu maksud gue, ngebut-ngebutan. Kita ngebut-ngebutan yuk. Nah emang lu bayangin ya, ditanya orang lagi ngebut-ngebutan, bro lu masih pengen hidup gak? Pasti 100% lu jawab iya anjing. Gak mungkin enggak gitu kan, takutnya ditabrakin. Emang benar-benar gimana ya, putus asa sih bro. Kayak hidup gue itu udah abu-abu istilahnya. Aduh, cukup pahit sih. Gue itu udah ngalamin kehilangan orang tua, kehilangan sosok lah, mungkin perasaan, keadaan, dan juga kenyamanan lah. Gue itu kehilangan itu. Terus gue kehilangan respect kepada orang tua gue, terus respect terhadap teman-teman gue, respect, terus kehilangan bahkan diri gue sendiri juga kehilangan bro. Waktu 2 tahun kemarin banyak kehilangan. Akhirnya lo mabuk. Bahkan sekarang juga gue bisa mabuk, tapi gue menghargai lo. Tapi kan banyak ya orang-orang tuh ketika dia sedang dalam fase-fase krisis kayak gitu, ketika ya dia merasa hidupnya gak berguna ya, akan ada 2 tipe orang. Yang pertama tuh dia malah makin jadi orang yang buruk, atau sebaliknya. Tuh menurut gue emang benar-benar ini ya, mungkin orang yang tersebut, orang kayak gitu itu udah benar-benar kehilangan, dan apa yang mereka inginkan itu harus terlaksanakan lah bro. Kayak apa tadi pertanyaannya? Bukan pertanyaan, itu maksud gue tuh kayak emang kadang ya kehidupan ini bikin kita membawa kedua jalan. Maksudnya tuh yang baik atau yang buruk. Nah betul. Makanya ada tempat tuh
yang baik yang buruk kayak Nah gitu, ada surga ada neraka, makanya Tuhan menciptakan dua hal tersebut. Terus juga malaikat iblis, gue itu benar-benar edik, gue menarik lah dari pembahasan sifat manusia itu. Lu hidup di sini pengen jadi jahat ya atau jadi baik. Tanpa kedua itu kita lihat deh di Swiss. Di Swiss itu hidupnya harmonis, semua orang dimakmurkan, tapi mereka satu yang mereka kurang itu, mereka itu terlalu bebas. Jadi rakyatnya itu bilang dia itu jadi merasa bebas, apa-apa apa-apa diiniin oleh negara. Swiss ya kalau nggak salah, apa sih yang pokoknya yang ini apa Korea Utara, bukan Korea, Swiss deh kalau nggak salah, yang oh iya UMR-nya itu pokoknya hidupnya layak lah. Tapi rakyatnya itu jadi kayak merasa hidupnya gitu-gitu aja. Gue pernah baca tuh di salah satu berita. Kadang yang kita anggap enak tuh nggak Sepenuhnya enak kayaknya. Nggak bersyukur menurut gue. Definisi yang benar-benar kita apa adanya aja kan. Lahir di sini, lahir di Indonesia, jadi orang Indonesia gitu. Ya meskipun lu bisa pilih mau keluar negeri atau enggak, ya itu terserah lu. Oke, sebagai pendinginan karena emang kita udah 30 menit kurang lebih ya tadi. Enggak anjir, udah hampir sejam cuy. Oh sejam, kita nyanyi tapi dulu nanti lah. kita edit, atau mau diedit gak? Edit aja. Atau no cut no edit? Hah? No cut no edit? No cut no edit, bebas. Kita pendinginan kepala dulu dengan nyanyi lagu Nina. Oke, anjir gak ada liriknya. Pakai HP, bentar. Saat engkau tertidur, aku kian menghidup. Beda di sarana bukan masalahku. Dengan wajahmu aku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kian di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1 sampai 5 tahun cepat tak terasa. Saat aku bayangkan tunggu kembali lagi esok pagi. Tunggu lebih baik, cari panggilanmu. Jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku jauh. Saat dewasa kau kan merasa. Engkau dewasa, aku kian menua. Jika aku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau terjaga, manakala maaf atas perjalanan yang tidak sempurna. Namun percayalah untuk kunjung dunia adalah upayakan aku kembali lagi esok pagi.
Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Jadi lebih baik dibanding diriku. Dan tertawalah saat ini selepas lepasnya. Karena kau kan tersakiti. Aku tahu kamu hebat, Selamanya diriku pasti berkutat. Ku jauhkanmu dari dunia. Ini sumpah padamu untuk biarkan. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara kita tertawakan berbagai hal yang lucu dan lara. Lepas-lepasnya saat dewasa kau kan mengerti. Oke, segitu aja. anjay. Jadi kita lanjut ke momen apa sih di masa lalu lu itu emang benar-benar yang teringat sampai sekarang, mau dari perlakuan orang tua kah atau mau baik atau buruk, itu apa sih yang bikin lu ini banget? Oke, momen yang paling gua ingat banyak, nggak bisa gue sebutin satu-satu. Dan mungkin gue akan sebut yang baik ya, tapi nggak tahu kalau yang baik tuh terlalu, tau gak sih, kayak biasa aja. Ya nggak apa-apa kan menurut lu. Paling yang buruk sih yang lebih gue ingat. Kenapa ya? Karena mungkin otak manusia tuh lebih gampang inget yang buruk-buruk gitu hatinya. Jadi gue pernah dipukul sama guling sama ibu gue. Oke. Bukan karena kesalahan gue, tapi itu malah jadi kesalahan gue. Jadi ceritanya kan gue lagi main PS nih sama adik gue. Lagi main PS sama adik gue. Oke. Nah mungkin ya namanya juga anak-anak, bercanda lah ya. Gue bercandain adik gue sampai dia nangis. Nah yang taunya ternyata ibu gue lagi tidur di kamar. Dia kebangun ngedengar suara adik gue nangis. Adik gue itu umurnya masih kecil. Oke. Akhirnya karena itu gue dipukul pakai guling sama ibu gue. Di sini di pundak, gue inget banget. Keras. Cukup keras untuk seukuran anak waktu itu. Waktu gue masih umur masih kecil. Ya jadi ya kalau gue sekarang mikirnya itu nggak apa ya, kalau dilakuin ke anak mukul guling tuh kayak nggak harus lah ya. Tapi ya waktu itu mungkin keadaannya sedang tidak ini. Ibu gue mungkin lagi capek, lagi pengen istirahat. Selain itu, gue pernah dicubit di kondangan karena gue merajuk, terus ditarik tangan gue keluar. Kenapa gue menghadap tembok terus gitu, karena mungkin ibu gue gak tahu gue kenapa. Akhirnya dia bingung malah nyubit gue, bukannya ditanya baik-baik mau apa gitu, malah dia cubit. Emang itu kenapa lu kayak gitu? Gue mau es krim anjing, cuman mau es krim doang. Jadi gue udah lupa inget karena ya gak mau nginget-nginget, tapi sebenarnya ya karena lu nanya gini jadi gue keinget lagi. Gue cuman intinya gue mau es krim tapi gak bisa. Gue merajuk ke ibu gue, dan cara merajuk gue kan beda ya. Gue ngadep tembok gitu terus kayak diem gitu. Kayak apa? Diam, cemberut, nggak ngapa-ngapain ke tembok. Dipanggil gak nyaut gitu. Akhirnya gue ditarik tangan gue keluar kondangan terus dicubit. Ya mungkin kalau menurut gue pribadi itu hal yang tidak masuk akal ya, tapi nggak apa-apa, itu pengalaman pribadi. Tidak masuk akal lagi. Menurut gue sih iya sih, emang pada zaman tersebut emang benar-benar nggak tahu gue kondisi lu gimana. Menurut gue itu hal yang cukup lucu sih. Lucu ya. Lucu.
Lucu Menurut gua bagi lo pribadi. lucu, bagi gua trauma. Nah itu ya kan balik lagi itu menurut gua pribadi ini lu jangan baper, oke? Ya, Ini agak- komentar gua. Oke. Soalnya pengalaman kita berbeda, mungkin hal yang seperti itu mungkin bagi gua itu Lucu, bukan lucu, kayak aja sih. be aja. Mungkin Oke, bagi lu itu bagi gua mungkin itu terkena. lu Smackdown pernah Lu pernah? mungkin itu hal yang be aja. Bentar, dalam hal dalam konteks apa nih? Nah kayak gitu sih be aja sih kalau menurut gua, karena gua berbeda sama Bercanda atau enggak? Bukan. Karena lu gimana ceritanya di Smackdown gitu? gua ya itu karena emang gua balik lagi bercanda sama adek gua nangis terus juga itu di Smackdown terus ditendang sampai Ini Ini lebih gua- ini sih dari gua. ini gua apa kena ankle gua, Waduh, ankle aja ini apa sih ankle ya? pundak. Nah, Ya. pokoknya ininya kena terus itu waktu gua SMP, terus dari SMA gua kalau misalnya buka puasa itu sering marah-marah, sering berantem. Bagi gua itu hal yang baik aja sih, bukan mau menyombongkan atau gimana ya. Oh, maksudnya pengalaman gua. Menurut lu be aja. Ya maksudnya pengalaman lu itu masih gimana ya, hal yang makanya lucu itu karena itu yang baik aja gitu. Iya, iya. Gue bahkan sampai pernah di ini depan umum gue berantem sama bokap. Masa lalu sih ya, terus gue selingkuh terus Ya sih emang. jadi gimana ya, pengalaman orang sih beda-beda ya. Gue ya beda-beda sih, ya udah gue cuman ngomong itu ya udah sih, emang pengalaman orang beda-beda. Lu pengen tahu aja gitu apa Ya gue pengen tahu, lu pengen tahu yang hal yang gue inget momen yang makanya gue pengen sharing aja gitu. hmm, Ya intinya kita nggak pengen ke anak-anak kita nanti kayak gitu, bener kan? bener dong. Nggak pengen terus apa-apa pasti komunikasi lah anjing. Jangan langsung main cetas anjing. Cuman gini Cok, kadang ada hal yang tertanam di alam bawah sadar kita yang nggak kita pengenin loh. Kita kadang ngelakuin hal yang kita gak mau. Contohnya? Misalnya misal gue tuh gak mau marah sama adik gue karena dia ngelakuin kesalahan, seperti kayak orang tua gue marah ke gue, tapi gue jadi kayak ngikutin mereka karena ada trauma, enggak sengaja kayak apa ya, kelepasan lah ke adik gue, padahal gue gak mau gitu ke adik gue tuh. Oke. Mungkin kalau kayak gitu lu pengen jadi posisi kayak gitu mungkin. Kayak lu pengen diperhatiin. Enggak, maksudnya gini, gue gak mau melakukan hal yang orang tua gue lakukan ke gue. Itu jadi gue lakuin ke adik gue. Gue gak mau marahin adik gue kayak orang tua gue marahin gue. Oke. Ya misal orang tua gue marahnya kasar, ngomong kasar, nah gue gak mau ngomong kasar ke adik gue kalau marah. Tapi karena alam bawah sadar kita kayak gitu waktu kecil, jadi kita kelepasan ngomong kasar ke adik. Itu mungkin karena melihat habit orang tua kita jadi tercontohkan secara langsung. tidak sadar gitu. Ya itu balik lagi penting orang tua ya, yang penting itu menjadikan contoh buat kita ke depannya bagaimana menjadi orang tua, apa yang pahitnya kita telan, terus jangan sampai ke anak-anak kita itu merasakan apa yang kita rasakan dulu. Itu balik lagi sih, gimana cara kita melatih emosional kita, ya, melatih kesadaran kita bahwa apa ya, gimana, ini cukup berat sih untuk dialami karena gue juga belum merasakan jadi orang tua, belum punya keluarga juga. Mungkin kita belum merasakan capeknya jadi orang tua gimana. Kita belum pernah merasakan beratnya jadi tanggung jawab seorang ayah gimana. Betul. Kesadaran sih intinya. Jadi untuk closingan kita
bahas ini ya keluarga ya. Karena emang benar-benar keluarga itu menjadi rumah nomor satu secara nggak langsung bagi seorang anak. Tuh. Ya. Rumah nomor satu. Kita tutup. Kita tutup aja sampai sini, dan nextnya kita bakal pindah tempat di rumah. yang bukan rumah sih, tempat yang lebih layak untuk podcast kayak gini ya. Mungkin kita ke dekat dulu. Oke. Siap. See you next time. Bye.